Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari Minggu ini berkisah tentang Yesus yang meninggalkan daerah Tirus menuju daerah di Danau Galilea. Dalam perjalanan ini, ketika berada di tengah-tengah wilayah Dekapolis, orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap tersebut. Saudara-saudari yang baik, Dekapolis berarti 10 kota. Daerah Dekapolis terletak di sebelah timur dan tenggara Danau Galilea. Nama ke-10 kota yang termasuk dalam wilayah Dekapolis tidak bisa dipastikan. Namun demikian, kota-kota yang barangkali masih kita ingat disebut dalam kitab suci, Damaskus, Gadara, Gerasa, termasuk dalam 10 kota di wilayah Dekapolis ini. Kita ingat kisah di Gadara, kisah dalam Injil Matius. Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan dan mengusir roh itu masuk ke dalam kawanan babi yang sedang mencari makan. Saudara-saudari yang baik, orang Yahudi tidak akan memelihara babi karena bagi mereka itu haram. Maka dengan ini orang-orang di Gadara itu karena memelihara babi dipastikan bukan orang-orang Yahudi. Latar belakang ini menjadi gambaran ke-10 kota di wilayah Dekapolis, yakni bahwa pada zaman Yesus, Dekapolis dihuni oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Daerah Dekapolis dipengaruhi sangat kuat oleh budaya Yunani. Ketika sedang berada di tengah-tengah wilayah Dekapolis, Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Saudara-saudari yang baik, Injil memang tidak mengatakan, namun hampir bisa dipastikan bahwa orang yang tuli dan gagap itu bukan orang Yahudi. Apalagi ini di tengah-tengah wilayah Dekapolis. Dan orang yang membawa dia kepada Yesus barangkali juga bukan orang Yahudi. Namun mereka percaya bahwa dalam diri orang Yahudi, pemuda dari Nazaret ini, kuasa Allah hadir. Injil hari ini mengajak kita merenungkan 3 hal. Yang pertama, Yesus orang Yahudi, beragama Yahudi, menyembuhkan orang yang non-Yahudi. Yesus menjadi manusia untuk mengundang semua orang kepada keselamatan. Undangan ini universal. Undangan ini tidak sektoral. Tidak berdasarkan suku, berdasarkan jabatan, status sosial, dan lain sebagainya. Yesus mengundang siapa saja untuk diselamatkan masuk ke dalam kerajaan Aba Bapanya. Yang kedua, orang yang tuli dan gagap itu tidak datang sendiri kepada Yesus, tetapi dia dibawa oleh orang lain. Maka bisa kita katakan orang lain inilah yang pertama-tama beriman, percaya bahwa Yesus dari Nazaret ini bisa menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini. Keyakinan, kepercayaan yang membantu mereka untuk berani
membawa orang yang sakit itu keyakinan, kepercayaan yang membuahkan bukan saja kesembuhan, tetapi keselamatan bagi orang lain. Yang ketiga adalah orang yang tuli dan gagap itu tidak memberontak ketika dibawa kepada Yesus. Orang tuli dan gagap itu, kita ganti bahasanya, mau datang kepada Yesus meskipun dengan cara dibawa oleh orang lain. Suatu kali ketika frater, ada orang datang meminta darah, donor darah ke biara. Dan saya bersama dengan frater lain ikut dengan bapak ini. Pergi ke PMI, darah diambil dan darah dibawa ke rumah sakit. Si bapak meminta, marilah ikutlah saya untuk melihat kondisi istri saya. Darah itu adalah untuk istrinya yang akan menjalani operasi sesar anak pertama mereka. Istrinya baru berumur 16 tahun waktu itu. Sampai di rumah sakit dengan polos dan tulus si bapak bercerita, ini bapak-bapak yang menyumbangkan darah nanti untukmu. Mereka ini calon-calon romo. Mendengar itu, istrinya itu memberontak, mengatakan saya tidak mau. Namun akhirnya karena suaminya marah, memberi penjelasan dan mengatakan kamu mau matikah bersama anak itu? Istrinya kemudian melembut dan mau menerima darah itu. Saudara-saudari terkasih, dengan alasan masing-masing kita bisa saja menolak kalau Tuhan datang mau menyembuhkan, menyelamatkan kita. Karena keberdosaan kita bisa membuat kita tuli, tidak mendengar suaranya. Bisa membuat kita gagap, tidak bisa berbicara lagi dengan benar tentang Allah. Maka mari kita merendahkan hati, membiarkan diri datang meski dalam keadaan tuli dan gagap. Dan kalau ada orang yang mau membawa kita datang, kita diundang untuk membiarkan diri disembuhkan oleh Yesus. Amin.